Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma. Ada motivasi sebuah video akan saya setelkan sebentar. Oke, saya naik lanjut lagi. Di materi ini, kompetensi dasar apa yang harus kalian kuasai dari materi ini? Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pertidaksamaan logaritma. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat yang ada pada pertidaksamaan logaritma. Yang ketiga, menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Nah, pada materi logaritma ini ada beberapa prasyarat yang harus kalian kuasai. Seperti biasa saya bilang bahwa kalian harus paham sifat dasar dari logaritma. Syarat lognya bagaimana? A-nya itu harus lebih dari 0, A nggak boleh sama dengan 1. Sedangkan untuk syarat numerus atau di dalam lognya itu harus lebih dari 0. Oke. Kemarin kita belajar tentang sifat-sifat, fungsi, terus cara menggambar grafik, bagaimana menentukan persamaan logaritma, dan yang terakhir adalah pertidaksamaan logaritma. Nah, di pembahasan ini kita akan fokus ke pertidaksamaan logaritma. Nah, apa sih definisi dari pertidaksamaan logaritma itu sendiri? Pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang numerusnya bisa mengandung x dan juga bilangan pokoknya juga mengandung variabel x. Intinya itu. Jadi si bilangan pokok maupun si numerusnya itu mengandung suatu persamaan yang mengandung variabel x. Oke, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma? Hampir sama dengan eksponen, ada beberapa dibagi dua ya. Satunya jika A-nya lebih dari 0, maka misalkan ya, A log fx lebih dari sama dengan A log gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Intinya ini hanya prasyarat seperti dasar tadi. Kalau kurang ya sama kurang, kalau kurang dari sama dengan ya kurang dari sama dengan, begitu ya. Syaratnya A-nya harus lebih dari 1 atau bukan pecahan. Yang kedua, bagaimana jika dia pecahan di antara 0 dan 1? Jika dia pecahan, maka jika ada A log fx lebih dari sama dengan A log gx, maka fx kurang dari sama dengan, kebalikannya. Kalau kurang dari, lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari saja, ini kurang dari saja. Kalau kurang dari, ya lebih dari. Enggak. Gitu ya. Insya Allah mudah dipahami lah. Konsepnya cuma dua ini sama sifat dasar dari logaritma. Contoh yang pertama, misalkan ada soal log x kuadrat plus 4x plus 4 kurang dari log 5x plus 10. Ini pangkat bilangan pokoknya atau bilangan pokoknya sama ya. Kalau nggak ada berarti kan 10. Di sini juga 10 ya. Kalau sudah sama maka bisa 10 itu kan lebih dari 1. Kita bisa mengambil di dalamnya saja. Nah, saya bagi jadi dua. Kalau kemarin untuk syarat dari numerus di dalam log atau bilangan pokok, syarat dari bilangan pokok, kita hanya mengecek, kita masukkan saja. Sedangkan pada pertidaksamaan kalian harus menuliskan karena nanti akan digabung dengan penyelesaian dari pertidaksamaan itu. Nah, yang pertama saya akan menyelesaikan pertidaksamaannya dulu. Boleh syaratnya dulu, boleh pertidaksamaannya dulu. Saya ambil pertidaksamaannya dulu. Saya ambil di dalam log ya karena udah sama. Jadi seperti ini, kita pindah ruas, 4x kurangi 5x jadinya x, 4, 10 pindah ruas, 4 kurangi 10 negatif 6. Jadi seperti ini. Kita faktorkan berapa angka yang dikalikan negatif 6 ketika dijumlahkan negatif 1. Nah, perkalian yang menghasilkan 6 itu 3 sama 2 ya. Biar hasilnya negatif 1, maka dia harus negatif 3 dan 2. Sehingga bentuknya seperti ini. Satunya negatif 3, satunya positif 2. Nah, anak-anak cara yang lebih cepatnya gini. Kalau dia kurang dari, penghubungnya antara. Gitu ya. Nah, ini kan nanti bakal jadi seperti ini. Ini biar 0, x-nya berapa? X-nya adalah negatif 2. Ini biar 0, x-nya berarti 3. Negatif 2 di kiri, 3 di kanan. Penghubungnya antara.
Negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan atau X-nya itu diantara negatif 2 dan 3. Karena ini kurang dari. Kalau lebih dari, nanti negatif X kurang dari negatif 2 atau. Penghubungnya adalah atau kalau lebih dari. Oke, kita sudah dapat satu penyelesaian pertidaksamaan. Selanjutnya kita prasyaratnya. Syarat numeris yang pertama. Nah, syarat dari sini ya. Di dalam blok ini harus lebih dari 0. Kita faktorkan. Kalau dikalikan 4, dijumlahkan 4. Oh, 2 sama 2. Ya udah, berarti sama aja. X plus 2 dikuadratkan, lebih dari 0. Ingat, bilangan kuadrat itu hasilnya selalu positif. Nah, maka ini semua X itu berlaku untuk semua X anggota R kecuali negatif 2. Karena di sini nggak ada sama dengan. Kalau ada sama dengan, negatif 2 ikut. Gitu ya. Kalau dia X plus 2 lebih kuadrat lebih dari 0, ini kan selalu positif ya. Bilangan kuadrat itu kan selalu positif. Atau 0. Nah, yang nggak murni yang hasilnya sama dengan 0, yaitu ketika X sama dengan negatif 2. Nah, jadi ini semua berlaku untuk semua X anggota R. Selanjutnya, yang ini syaratnya harus lebih dari 0, sehingga X-nya lebih dari 10 pindah ruas jadi negatif 10, 5 pindah ruas jadi bagi negatif 10 bagi 5, negatif 2. X lebih dari negatif 2. Kita sudah dapat 3 syarat ya. Yang pertama syarat hasil dari pertidaksamaan. Yang kedua ini syarat. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita buat intervalnya. Nah, yang biru ini kan di antara negatif 2 dan 3. Ya udah. Kita buat garis. Di sini negatif 2, di sini 3. Aslinya ini nutup ya. Tapi ini berlubang gara-gara ini. Ini nggak boleh sama dengan negatif 2, artinya berlubang itu artinya dia nggak masuk. Ini juga X lebih dari negatif 2, nggak ada sama dengannya. Ini makanya berlubang. Di antara berlubang sama diarsir atau tidak bolong ya maksudnya. Dia kuat yang tidak diarsir atau bolong saja. Nah, negatif 2, 3, seret garisnya ini ya. Dinaikkan 2 ini. Terus untuk yang merah, lebih dari negatif 2 ini ke atas, seret. Lebih dari negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaian adalah daerah yang diarsir keduanya. Coba di sini, ini nggak ada. Ini, oh ini sama ini. Ini cuma merah saja, biru nggak ada. Berarti yang daerahnya adalah yang ini, yang ada 2 garis. Makanya ketika membuat garis ini, usahakan setiap ini, itu garisnya jangan sejajar. Misalkan ini garis paling bawah. Terus selanjutnya ini garis yang paling kedua. Misal ini nanti garis yang ketiga, ya udah di atasnya lagi, gitu ya. Oke, sehingga penjelasannya adalah di antara negatif 2 dan 3. Atau negatif 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Ingat, ini berlubang, artinya dia nggak masuk. Makanya ini nggak ada sama dengan. Kalau ini nutup, artinya dia ada sama dengan. Oke, saya lanjut lagi untuk contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, langkah pertama bagaimana? Nah, di sini saya akan menuliskan numeris dulu. Kalian boleh menuliskan penyelesaiannya dulu atau numerisnya dulu. Di sini saya numerisnya dulu saja. Numeris yang pertama adalah X kuadrat. X kuadrat lebih dari 0, maka X-nya berlaku untuk semua anggota bilangan real. Karena kuadrat, dia kan selalu positif. Ya nggak memenuhi hanya 0. Gitu ya. Terus yang kedua, 2x min 1 lebih dari 0. Maka 2x lebih dari 1, x lebih dari 1/2. Selanjutnya bagaimana dengan penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya, kita tulis ulang soalnya dulu. Oh, ini 2 sama. Ini bilangan pokoknya 2. Berarti tandanya masih tetap. Sehingga x kuadrat lebih dari 2x min 1. Pindah ruas. Sehingga seperti ini pindah ruas jadi kurang. Negatif 1 pindah ruas jadi tambah 1. Dikalikan 1 dijumlahkan negatif 2, yaitu negatif 1 dan negatif 1. Atau X kurang negatif 1 kuadrat. Kan sama-sama negatif 1 ya. Nah, anak-anak ingat, ini bilangan kuadrat. Dia pasti lebih dari atau sama dengan 0. Berarti ini untuk semua X itu memenuhi. Apakah 0 ketika 1 memenuhi? Memenuhi karena ada sama dengan. Gitu ya. Jadi bilangan kuadrat itu pasti lebih dari 0. Nah, dari syarat ini, ini semua bilangan real memenuhi kan berarti bukan disebut syarat ya, karena semuanya memenuhi. Nah, kita masukkan X tidak sama dengan 0. Nah, tak lubangi saja.
lebih dari setengah. Oh, dia berlubang, tidak ada arsirannya karena nggak ada sama dengannya. Nah, ternyata cuma ini saja, lebih dari setengah. Ya udah, ini ke kanan. Nah, garisnya cuma ini saja berarti. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari setengah dan X anggota bilangan R. X elemen real atau bilangan real. Boleh ditulis, boleh tidak. Ditulis ya semakin baik, nggak ditulis juga tidak masalah. Oke, saya lanjut. Bagaimana penyelesaian dari pertidaksamaan ini? Setengah log ini lebih dari sama dengan negatif 2. Kita saya selesaikan syaratnya dulu. Syarat adalah X kuadrat plus X min 2 lebih dari 0. Maka kita faktorkan. Kalau dikali negatif 2 dijumlahkan 1, yaitu satunya 2, satunya negatif 1. Ini biar 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Biar 0, X-nya sama dengan 1. Negatif 2 di kiri, 1 di kanan. Berhubung ini lebih dari, maka tandanya nanti akan menjadi satunya kurang dari, penghubungnya atau ya. Nah, penghubungnya adalah atau. Kalau tadi kurang dari itu tandanya di antara, kalau lebih dari tandanya atau. Berarti yang paling kiri kan negatif 2 tadi ini ya. Ini 1. Berarti kan X ke kiri, dari negatif 2 ke kiri, dan satunya atau X lebih dari 1. Penyelesaian pertidaksamaannya, kita tulis soalnya dulu. Kita samakan yang ruas kanan. Nah, kenapa ini jadi 4? Tahu enggak? Jadi gini, kalau di sini ada suatu bilangan, biasa kan tulis ini setengah log setengah. Nah, menyamakan dengan ini ya. Ini disamakan dengan ini sudah sama. Ini disamakan dengan di sini. Setengah log setengah pangkat ini. Setengah pangkat negatif 2 itu kan, setengah itu kan 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 dipangkatkan min 2. 2 pangkat 2, 4. Nah, ini langsung jadi. Kita ambil di dalamnya. Dan anak-anak perlu ingat, setengah itu kan bilangan pecahan. Nah, tadinya lebih dari berubah jadi kurang dari. Selanjutnya 4 pindah ruas. Negatif 2 kurangi 4. Negatif 6. Kita faktorkan. Kalau dikalikan negatif 6, selisihnya 1. Yaitu 3 sama 2. Biar selisihnya 1, maka yang positif itu 3, yang negatif itu 2. Kan dijumlahkan 1. Selanjutnya ingat, ini tanda kurang dari sama dengan. Penghubungnya berarti antara ya. Ini min 3, negatif 3. Biar 0 kan X-nya negatif 3. Ini biar 0, X-nya 2. Berarti antara negatif 3 dan 2. X-nya di tengah. Nah, seperti ini. Negatif 3, 2. Kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2. X-nya di tengah. Selanjutnya kalau sudah dapat prasyarat 1, prasyarat 2, maka kita bisa menggambar intervalnya. Kenapa harus dibuat interval? Agar kita membaca himpunan penyelesaiannya lebih mudah. Gitu ya. Kalau baca sekilas ini kan kesulitan. Tapi kalau dibuat interval, garisnya akan kelihatan jelas. Langkah pertama, kita buat garis bilangan. Selanjutnya kita masukkan pembatasnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ini semuanya beda ya. Oke, kita masukkan. Ada 4 titik. Negatif 3, negatif 2, 1, 2. Ini lubang-lubang dulu. Terus yang ada sama dengannya diarsir. Artinya dia masuk. Oh, negatif 3 sama 2 ada arsirannya ya. Ini diarsir. Ini kurang dari saja nggak ada sama dengannya. Berarti yang negatif 2 sama 1 nggak ada sama dengannya. Berlubang. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya untuk yang merah ini, nah kita buat garis ke atas. Negatif 2 kurang dari ke kiri, berarti X lebih dari 1 ke atas, lebih dari ke kanan. Oke. Selanjutnya kita buat yang biru ini. Di antara, berarti ya garisnya negatif 2 ke kiri, negatif 3 ke kanan sampai ketemu. Gitu ya. Berarti di antara negatif 3 dan 2. Nah, yang perlu anak-anak ingat ketika membuat pembatas syarat pertidaksamaan masing-masing, ini nggak boleh sejajar. Kalau satunya agak ke atas, satunya di bawah. Gitu ya. Nah, dari dua syarat ini, coba kita cek negatif 3 ke kiri. Ini dilalui 2 garis enggak? Ini, ya ini sama ini. Makanya daerahnya ini. Ini cuma 1 garis enggak? Ini sama ini, makanya dia daerahnya. Daerah sini. Ini cuma 1 garis ini saja, berarti enggak. Berarti himpunnya adalah yang dilalui 2 garis ini. Ini sama ini sama ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X
di mana, bacanya ya, X di mana negatif 2 kurang dari sama dengan, karena ini nutup ya, X kurang dari negatif 2, nggak ada sama dengannya. Atau X 1 kurang dari si X kurang dari sama dengan negatif, kurang dari sama dengan 2. Gitu ya, Kak. Ini kenapa nggak ada sama dengan, karena di sini putih berlubang. Kalau ini ada sama dengan karena dia diarsir. Nah, gitu cara membacanya dan cara membuat intervalnya. Oke, saya lanjut nomor 4. Ada soal seperti ini. Tentukan penyelesaian dari 2 log X kurang 3 ditambah 2 log X plus 3 lebih dari sama dengan 4. Oke, langkah yang pertama saya di sini menyelesaikan persamanya dulu. Ingat, kita tulis soalnya dulu. Selanjutnya setelah menyelesaikan soal, ingat ini operasi tambah, maka bisa kita buat jadi kali ya harusnya. Harusnya langsung saja, tapi tidak apa-apa, ini tulis dulu. Yang ini, nah seperti yang saya bilang tadi, samakan dengan 2. Ini kan 2 ya, 2 ya. Kita buat 2 log. 2 log 2, pangkatnya adalah hasil dari ini. Nah, ini tambah jadi kali. 2 pangkat 4 itu 16. Nah, ini kan sudah sama. Kita bisa mengambil numerusnya atau di dalam lognya saja. Berhubung ini 2 lebih dari 1 atau bukan pecahannya, tandanya masih sama. Oke, kita sederhanakan jadinya. Ingat A min B, A plus B. Jadinya A kuadrat min B kuadrat, E kuadrat min 3 kuadrat itu 9. 16 pindah ruas jadinya negatif 9 kurangi 16 berarti negatif 25. Nah, ini kita faktorkan lagi. Kalau tadi ini jadi ini, sekarang A kuadrat min B kuadrat jadi A plus B A min B. Ini kan sama aja 5 kuadrat ya. Oke, sehingga menjadi X plus 5 X min 5. Nah, anak-anak ini penghubungannya adalah lebih dari, berarti penghubungannya ada atau. Ini itu X-nya biar 0, X-nya negatif 5. Ini biar 0, X-nya berarti 5. Negatif 5 di kiri, 5 di kanannya. Berarti X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 5. Tadi saya bilang atau karena tandanya lebih dari. Selanjutnya syarat numerusnya, X min 3 ini harus lebih dari 0 ya. Atau X lebih dari 3. Negatif 3-nya pindah ruas ke kanan. Jadi positif ya. Selanjutnya yang ini X plus 3. X plus 3 lebih dari 0. Maka X lebih dari 3-nya pindah ruas. Negatif 3. Selanjutnya kita membuat interval. Nah, kita lingkari dulu syarat 1 ini, syarat 2, syarat 3. Nah, 3 ini harus di garis semua karena ini syarat beda semua. Nah, saya membuat garis yang merah ini. Yang merah ini negatif 5 sama 5. Satunya ke kiri, satunya ke kanan. Ini kan satu pertidaksamaan ya, satu syarat ya. Berarti dia harus sejajar. Ya, ini sejajar ya. Oke. Selanjutnya syarat kedua, X lebih dari 3. Nah, X 3 ditarik ke atas, lebih dari ke kanan. Negatif 3 kanan. Oke. Gitu. Sebelum anak-anak menuliskan, anak-anak harus ngurutin dulu. Negatif 5, negatif 3, negatif 5, negatif 3, terus 3, terus 5. Ini harus urut dari kecil ke besar. Gitu ya. Kalau sudah baru membuat tadi pertidaksama garis-garisnya. Nah, daerahnya mana? Ini cuma satu garis, ini kosong, ini cuma satu garis, ini cuma 2 garis, padahal ada 3. Nah, ini yang dilalui 3 garis, 1, 2, 3. Nah, ini daerahnya. Sehingga daerah munan penyelesaiannya adalah X lebih dari 5. 5 masuk, makanya ada sama dengannya. Itu ya. Oke, saya lanjut anak-anak. Contoh yang kelima. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log kuadrat X ditambah 2 log 2X lebih dari 2. Oke. Tuliskan numerusnya, syarat numerusnya dulu. Ini kan di dalam log X ya, X lebih dari 0. 2X lebih dari 0 atau X lebih dari 0, kan sama aja ya. Nah, saya nuliskan satu saja. Selanjutnya, syarat persamaannya kita tulis dulu. Setelah kita tulis, kita jabarkan. Ingat, kali di dalam log itu jadi tambah. Gitu ya. 2 log 2 ditambah 2 log X. 2 log 2, 2 log X. Tambah ya. Oke. Dan 2 log 2 itu kan sama dengan 1. Saya coret aja ganti 1. Oke, kita sederhanakan. Ini tetap 2 kali 1, 2. 2 kali ini 2 log X. 2 yang belakang pindah ruas ke kiri, jadi kurang.
Nah, ini 2 kali 1 kan 2, kurangi 2 kan habis. Nah, tinggal ini saja. Selanjutnya kita misalkan bahwa 2 log X itu kan sama dengan P. Saya ingin jadi, ini kan log kuadrat ya. Lognya yang dikuadratin, sehingga menjadi P kuadrat ditambah 2P ya. Kita faktorkan. P-nya keluarin 1, ini tinggal P, ini tinggal 2. Berarti P kurang buka P plus 2. Nah, selanjutnya, biar 0, P-nya berapa? Ini 0. Ini biar 0, P plus 2-nya biar 0, P-nya berarti negatif 2 ya. Oke. Berhubung ini tanda lebih dari, maka penghubungannya adalah antara apa atau? Kalau lebih dari tandanya adalah atau. Sehingga, ini kan 0, ini negatif 2 kan di sebelah kiri ya. Makanya ini negatif 2 dulu, baru 0. Nah, yang satunya P kurang dari negatif 2 atau, nah karena tadi lebih dari ya, satunya P lebih dari 0. Oke, P kita ganti lagi dengan ini. 2 log X kurang dari negatif 2 atau 2 log X kurang lebih dari 0. Berarti X kurang dari 2 pangkat negatif 2. Berarti X kurang dari 2 pangkat negatif 2 itu kan sama aja 2 pangkat 2, 4. Tapi negatif jadinya seper. 2 log X lebih dari 0. Berarti X lebih dari 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Nah, dari syarat dan dari hasil kita gabungkan ke dalam sebuah garis bilangan. Nah, langkah pertama kita buat garisnya dulu. Selanjutnya kita punya berapa titik? 0, seperempat, 1. Ada 3 titik ya, saya buat 3 titik. Terus paling kiri itu 0, selanjutnya seperempat, selanjutnya 1. Kita tulis 0, seperempat, 1. Ini harus urut, nggak boleh 1 di kiri, 0 di tengah, itu nggak boleh. Ini harus dari kecil ke besar. Urut dari kiri ke kanan itu semakin membesar. Nah, setelah itu kita masukkan syarat yang ini dulu. Lebih dari 0, ya udah, syarat ke atas, lebih dari. Ini X kurang dari seperempat, berarti ini ke kiri, ini ke kanan, dan dia harus jajar karena ini satu syarat ya. Nah, mana yang dilalui 2 garis? Ini 1 garis, bukan. Ini, oh ini sama ini, ya berarti di sini ya. Ini enggak, ini cuma 1 saja. Di sini, oh ini dilalui ini sama ini, berarti 2 ada. Nah, ini sama ini ya. Oke. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah dia 0x di mana X-nya itu 0 kurang dari X kurang dari seperempat, atau X-nya itu lebih dari 1. Oke, sampai ini paham ya anak-anak cara membuat. Jadi saya simpulkan dulu. Jadi dalam menyelesaikan penyelesaian pertidaksamaan, anak-anak harus menyelesaikan si syarat numerus dan syarat persamaan. Nah, syarat numerusnya itu syarat di dalam lognya. Nih, harus lebih dari 0, ini juga harus lebih dari 0. Dengan syarat persamaan itu menyamakan. Disederhanakan dulu, setelah disederhanakan, oh ini udah 2 log X, ini udah 2 log X. Nah, ini kan udah sama ya. Maka kita bisa pemisalan. Atau kalau dalam bukan bentuk persamaan kuadrat ya tadi harus disamakan dulu baru disederhanakan. Nah, setelah dapat penyelesaian syarat si persamaan dan syarat si numerus, maka keduanya digabung. Nah, ketika menggabung, kalian harus membuat garis interval agar kelihatan jelas mana yang dilalui 2 garis, yang dilalui 2 syarat ini. Ini bukan, oh ini iya karena 2 syarat, ini 1. Ini iya karena dilalui 2 syarat. Baru bisa membuat HP atau himpunan penyelesaian. Gitu ya. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, sekarang coba anak-anak kerjakan soal ini. Silakan di skip, di stop dulu, diklik stop. Anak-anak mengerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah, silakan kalau sudah ketemu sampai penyelesaian, anak-anak cocokkan dengan jawaban dari saya. Nah, jawaban yang pertama dari nomor 1 itu adalah X-nya di antara 2 dan 18. Sedangkan HP yang kedua itu, benar penyelesaian yang kedua, X di mana X-nya itu lebih dari 6. Semoga anak-anak benar jawabannya. Kalau masih salah, pelajari ulang kembali ya materi sebelumnya.
Oke, terima kasih dari Bapak-bapak, ucapkan terima kasih banyak, jangan lupa, dilihat berulang kali, semakin banyak kalian mengulang materi, maka kalian akan, tahu bahwa, ternyata materinya, oh seperti ini, sebenarnya mudah. Kalau sering diulang-ulang, tapi kalau cuma lihat sekali, 2 kali, ya ndak tahu, pemahaman cuma sampai 10% atau 20% saja. Gitu ya, tetap semangat. Saya cukupkan sampai sini. Saya Risa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.